Lanjut. Oke, kita lanjutkan masih di halaman 11. Di baris ke-4, al-ahdatsu isnani asghuru wa akbar. Kita lanjut dari situ di halaman 11. Di halaman 11 baris ke-4. Al-ahdatsu isnani asghuru wa akbaru. Jadi hadas itu terbagi menjadi dua. Al-ahdatsu isnani, hadas itu terbagi menjadi dua. Asghuru, yang pertama hadas kecil. Wa akbaru, yang kedua hadas besar. Yang kedua hadas besar. Fal asghuru, adapun hadas kecil, ma au jabal wudu'a, adalah yang mewajibkan berwudu. Adapun hadas kecil adalah yang mewajibkan berwudu. Wal akbaru, dan hadas besar adalah ma'au jabal ghusla, sesuatu yang mewajibkan mandi. Selanjutnya, al-awratu, aurat itu arba'un, terbagi menjadi 4. Al-awratu, aurat itu terbagi menjadi 4 dalam kurung kelompok. Yang pertama, auratur rajuli, auratnya laki-laki. Mutlakon, semua. Baik merdeka maupun budak. Wal amati, dan auratnya budak perempuan. Fis sholati, dalam melaksanakan sholat. Ma bainas surrati, yaitu antara pusar, warukbati, dan lutut. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang kelompok yang kedua. Wal auratul hurrati, dan auratnya perempuan merdeka. Bis sholati, dalam sholat. Jami'u, semua. Badaniha, badannya. Siwal wajhi, kecuali wajah. Wal kaffaini, dan dua telapak tangan.
ketiga, wa auratul hurrati, dan auratnya perempuan merdeka. Wal amati, dan perempuan budak, dan auratnya perempuan merdeka. Wal amati, dan perempuan budak. Indal ajanibi, terhadap laki-laki ajnabi, terhadap laki-laki ajnabi dalam kurung bukan mahram, bukan mahram. Jami'ul badani, yaitu semua badannya. Jami'ul badani, yaitu semua badannya. Yang keempat, wa inda maharimiha, dan auratnya perempuan merdeka dan perempuan budak terhadap mahramnya. Wa inda maharimiha, dan auratnya perempuan merdeka dan perempuan budak terhadap mahramnya. Wan nisa'i, dan terhadap perempuan lain, dan terhadap perempuan lain. Ma bainas surrati wal rukbati, yaitu antara pusat dan lutut, yaitu antara pusat dan lutut. Dengkul. Iya sih, dengkul. Enak nyebut lutut atau dengkul? Ini mah pusat dan dengkul. Kalau satu lutut kan nggak enak. Iya, esok dengkul. Kita jelasin ya. Al-ahdasu isnani asghar wal akbar. Jadi hadas itu dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan besar. Ya. Wal asgharu ma awjabal wudu'a. Hadas kecil itu sesuatu yang mewajibkan wudu. Jadi hadas kecil itu diantaranya adalah buang angin ya, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa haid, tanpa penghalang. Kalau kita habis buang air kecil maupun besar, ya otomatis berhadas. Habis cebok kita wudhu lagi. Kita habis wudhu pak, buang air, ya udah, jadi kita cebok otomatis kita berhadas tuh, harus wudhu kembali. Lainnya itu diantaranya. Masih ada nggak yang lain yang belum tersebut? Di pembahasan dulu udah ada ya, misalnya tentang hadas kecil. Ya diantaranya itu satu, kemudian muntah termasuk, kemudian tadi bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Terus kita mau sholat dan kita wudhu, itu hadas kecil. Wal akbaru, ada pun hadas yang besar itu ma au jabal ghusla, yaitu sesuatu yang mewajibkan mandi. Biasanya sesuatu yang mewajibkan mandi kemarin sudah kita bahas ya. Di antaranya junub karena hubungan badan, kemudian mimpi basah, termasuk ya keluarnya ini baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang lainnya dimasuk haid, termasuk nifas, termasuk melahirkan ya. Itu hadas besar ya. Sesuatu yang mewajibkan kita mau sholat, kita sudah terkena hadas besar dan kita mandi terlebih dahulu. Itu ya, hadas besar mau jabal sesuatu yang mewajibkan. Yang selanjutnya al-auratu arba'atun
Jadi kelompok aurat ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah auratul rajuli mutlaqon. Jadi auratnya laki-laki merdeka di sini. Secara mutlak itu maksudnya baik yang merdeka maupun yang budak. Wal amati auratnya budak perempuan. Jadi kelompok aurat yang pertama ini semua laki-laki baik merdeka maupun budak dan budak perempuan termasuk dalam satu kelompok kalau ini. Nah ini Bisolati, maka ketika dia melaksanakan sholat mabaina surroti wa rukbati, ketika ada laki-laki merdeka maupun budak ataupun ada al-amah di sini budak perempuan yang akan melaksanakan sholat, maka dia wajib menutup auratnya. Karena tadi kan kita sudah membahas di awal tentang syarat sahnya sholat itu adalah satrul aurat, yaitu menutup aurat. Kita akan sholat lah, maka kita wajib menutup aurat kita. Aurat kita ini dari mana batasnya? Ma baina surrati wal rukbati, antara pusar sampai lutut. Jadi kalau pakai kain sarung doang itu sudah sah sholat. Sudah menutup, tapi tentu tidak sopan. Nah, ini itu kelompok yang pertama ya. Kelompok yang kedua, wa auratul hurrati fi sholati jami'u badaniha siwal wajhi wal kafaini. Ini kelompok yang kedua itu adalah auratnya al-hurrah. Al-hurrah itu perempuan merdeka. Ketika dia melaksanakan sholat adalah jami'u badani. Semua badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus ditutup. Siwal wajhi wal kafaini, dikecualikan adalah wajah dan telapak tangan. Dikecualikan wajah dan telapak tangan. Yang ketiga, wa auratul hurrati wal amati. Jadi auratnya perempuan merdeka dan perempuan budak indal ajani terhadap laki-laki yang bukan mahram adalah jami'ul badan. Ini di luar sholat. Kalau tadi kan di dalam sholat. Perempuan ketika dia sholat maka dia wajib menutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali adalah wajah dan telapak tangan. Itu ya, itu perempuan. Nah biasanya yang sering keteledoran ceroboh perempuan itu kalau dia lagi sholat ya kakinya terbuka Pak. Itu biasanya tuh yang cerobohnya itu biasanya gitu, dia lagi sholat begitu dia lagi sujud kakinya terbuka, itu auratnya terbuka, padahal itu adalah aurat yang harus ditutup ketika dia melaksanakan sholat. Nah itu ya. Kelompok yang ketiga adalah auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badani. Nah, yang ketiga ini adalah auratnya perempuan merdeka maupun budak terhadap laki-laki yang bukan mahramnya adalah semua badannya. Sama seperti ketika sholat, kaki nggak boleh kelihatan. Hanya bagus tuh kalau perempuan pakai kaos kaki. Muka wajib ditutup nggak Pak? Pakai nipok, pakai cadar gitu. Ya, yang mau menutup boleh silakan, yang enggak juga nggak ada paksaan. Karena ketika kita sholat pun kan boleh dibuka ya wajah dan telapak tangan. Ketika seorang perempuan dilamar ya sama laki-laki, itu kan laki-laki yang ajaib, laki-laki yang asing, yang bukan mahramnya. Apa yang boleh dilihat? Yang boleh dilihat itu adalah wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangannya boleh dilihat. Wajahnya boleh dilihat, telapak tangannya boleh disentuh, tapi oleh perempuan dari keluarga laki-laki. Untuk apa disentuh telapak tangan oleh dilamar? Untuk mengetahui si perempuan ini subur atau tidaknya, itu dari telapak tangannya. Itu bisa membaca dari telapak tangannya subur atau tidak. Jadi untuk mengetahuinya gitu. Katanya sih kalau secara medis kalau si perempuan ini begitu disentuh tangannya itu lembab, itu subur. Tapi kalau kering itu katanya kurang subur. Kata
katanya gitu. Mandul. Bukannya oh ini rajin nih tangannya kasar nih. Ya bisa Kasar. Coba di bangunan. kalau tangannya kapalan kasar kerja bisa juga. Kalau tak kapalan di bangunan. Banget. Kalau tangannya halus banget berarti main HP Males terus. lah, repot ini kalau lu nih nggak bisa dijak usaha nih. Bisa minyak deh. Kalau minyak yang di dapur dulu. Dari nyuci kalau tatar. Nah itu ya, jadi baik perempuan merdeka maupun yang budak itu auratnya adalah seluruh badannya. Di depan laki-laki yang bukan mahram. Dulu kita sudah bahas ya tentang mahram itu. Siapa mahram itu? Orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau menikahi. Mahram orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau menikahi itu mahram. Jadi bukan muhrim penikahannya. Kalau muhrim itu artinya adalah orang-orang yang sedang ihram, pakai baju ihram, baik bagi umrah maupun haji. Jadi penyebutan oh bukan muhrim berarti salah. Ya yang benar adalah bukan mahram. Jadi mahram orang-orang yang tidak boleh menikah atau dinikah. Jadi penyebutan mahram itu kalau dari laki-laki berarti anak laki-laki, kalau ke bawah ya cucu laki-laki terus ke bawah. Kemudian saudara kandung laki-laki ya terus, saudara seayah terus, dan itu saudara seibu terus, nah itu mahram laki-laki. Kalau ke atasnya ada ayah, ke samping ada paman, ke atasnya lagi ada kakek terus ke atas, nah itu mahram. Nah mereka adalah orang-orang yang haram menikah atau dinikahi. Jadi mahram. Jadi kalau ada kita punya gadis pak perempuan di rumah nggak pakai jilbab ya nggak apa-apa. Di rumah ya. Kalau keluar rumah harus kita biasakan kalau kita punya anak gadis. Ya wajibkan dia menggunakan jilbab, pakai jilbab menutup aurat. Nah, ini yang berat di zaman ini apa? Jadi kita punya anak gadis kalau keluar rumah dilatih untuk memakai jilbab. Karena dia nanti akan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Ya, istri-istri kita juga gitu kan. Mau ke warung nih, cuma ke warung doang ya. Usahakan latihan pakai jilbab karena dia nanti akan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Kalau di rumah ya bebas-bebas aja, karena mahram semua kalau di rumah. Nah, ketika di rumah sedang ada tamu, misalkan ada saudara, ini harus hati-hati juga. Ada saudara ipar pak lagi main di rumah, ya harus ditutup, harus pakai jilbab, nggak boleh buka-bukaan, harus diingat-ingat. Ya saudara kita lagi main yang bukan mahram, ya harus ditutup. Saudara ipar itu mahramnya itu adalah mahram muakkata. Dulu saya sudah jelaskan apa itu mahram muakkata itu. Karena ada hubungan sementara pernikahan. Ya saya punya istri, kemudian istri saya punya adik lagi main di rumah, nah itu mahram muakkata tuh dengan saya. Itu harus ditutup. Batal banget. Iya, harus ditutup. Saya punya saudara laki-laki lagi main ke rumah, nah istri saya berarti harus menutup aurat. Karena ini mahramnya muakkata. Karena kapan sudah tidak lagi ada hubungan pernikahan, maka boleh menikah. Itu kan saya jelaskan ya, bisa naik ranjang, bisa turun Panjang. ranjang. somplak Oh, naik ranjangnya somplak ranjang. Kalau belum meninggal nggak boleh. Nah, kalau masih ada hubungan pernikahan. Iya, yang boleh itu kalau istri kita meninggal nih, kalau kita Iya, atau cerai. Atau cerai. ya adanya bakal Ya, kalau ibunya nggak boleh. Nggak bisa. Boleh. Mertua. Sama boleh kawinin. Kalau sama mertua ya nggak bisa ya Pak. ya permanen tuh Bukan naik ranjang itu namanya. Loncong. ambil semua loncong itu namanya bukan ranjang lagi tuh gelunjak parah sisan. Nah yang terakhir nih, wahida maharimiha. Nah,
adapun tadi auratnya perempuan merdeka dan budak, wa inda maharimiha, terhadap mahramnya, yaitu orang-orang yang boleh yang tidak boleh menikah atau tidak boleh menikahi, yaitu mabaina surrati wa rukbah, yaitu antara surah yaitu pusat, wa rukbati dan dengkul tadi. Nyebut lutut gak enak ya, kenapa nyebut dengkul? Nah ini ya, perempuan terhadap mahramnya atau terhadap perempuan lain. Nah, maka auratnya itu adalah antara pusat dan dengkul tadi ya. Jadi kalau misalkan kita punya istri Pak di rumah, ada saudara perempuannya, saudara kandungnya perempuan, atau yang penting perempuan gitu ya, lagi main ke rumah, ya nggak harus juga dia untuk yaitu dengan berjilbab gitu. Yang penting itu yang berbeda surati wa rukbati, itu yang tak boleh terlihat. Ini boleh kelihatan. Boleh kelihatan. Inilah yang Bahaya. Nah inilah yang membedakan mungkin antara budaya kita. Ini boleh lihat itu. Kan tadi pusat sampai Ya betul. Iya. Yang Walaupun mahram nih ada perempuan dan mahram yang adik kita atau ponakan, yang wajib dari surat itu harus mati aja gitu. itulah yang membedakan antara mungkin batas-batas budaya kita dengan di sana yang Arab, ketika mungkin kitab ini sedang dibuat atau sedang ditulis. Namun kalau secara umumnya, secara umum kalau menurut budaya timuran kita ya ini tuh sesuatu yang harus ditutup. Iya, tabu, nggak boleh dibuka. Ya tapi ini kita memahaminya dalam konteks mungkin budaya di luar kita. Ya, namun orang sendiri kalau kita tarik ke budaya kita, ya ini juga harus sesuai juga dengan budaya kita bahwa dada itu ya sesuatu yang harus nggak boleh terbuka, baik terhadap mahram maupun terhadap perempuan yang lainnya. Jadi dalam hal ini kita menerima ilmu pengetahuan yang mungkin kita anggap ini pada masa lalu ya nggak diambil kita ambil dan diterapin pemahamannya, tapi kita juga harus mengupdate tentang budaya kita. Ya jangan dalam arti jangan mentah-mentah kita nalar ini semua, tapi harus kita sesuaikan dengan. tapi kalau kondisi dengerin sampai ngantuk mah wah boleh ini gitu. jangan ngantuk kayak Iya kayak kan kita boleh gitu. Kamu juga menentukan kali ya. Kalau nenek-nenek kan nggak apa-apa. ini tergantung pola pikirnya kita. Kalau yang muda lihat segitu doang Pak. Muda tua tergantung pola pikir. Pikiran kita ngeres ya. Iya betul. Jadi di penjelasan tafsir tentang Nenek-nenek di Jawa udah ngampleh nggak apa-apa. jilbab itu juga di sini Jelas, dijelaskan membleh. bahwa yang wajib menutup badan itu ya dalam hal ini adalah dadanya itu adalah perempuan-perempuan yang boleh dikata masih cantik, Masih sekelah. masih subur, masih enak dilihat ya. Kalau nenek mah bodo amat ya. Nenek mah saya tanya udah pada nggak ada ya Ustaz? Udah kopek. Udah ngampleh gimana mau Masuk gimana? juga tapi Udah ngampleh. Jadi sebarang berarti. Banyak kalau mau lihat di nenek-nenek di Jawa udah ngampleh. Kalau di sini kan nggak ada. Kalau ada sini mah. Saya tanya udah pergi tuh udah pindah ke yang muda katanya. Maslul akan sholati saat asyara rukun sholat itu